elektronik, yang mana sebenarnya sudah kita bahas secara komprehensif di beberapa pertemuan kita sejak pertemuan awal. Mulai dari subbab kali ini kan ada kategori dan lingkup e-commerce yang bisa kalian lihat di layar. Kemudian ada juga ada teknologi e-commerce, kemudian juga kita akan membahas mengenai arsitektur dari e-commerce, akses kontrol, keamanan, dan personalisasi. Rata-rata ini sudah kita bahas di pertemuan kita sampai kemarin, tapi karena kemarin kalian ada cukup panjang libur selama 2 minggu ya, jadi perkuliahan kali ini sebenarnya lebih pada men-summarize atau merangkum apa yang sedang kita pelajari dan untuk lebih membuat kalian refresh lagi tentang perkuliahan elektronik commerce ini itu sendiri. Nah, untuk pertama, sebagai bahan brainstorming adalah ada satu pertanyaan dari saya. Kira-kira menurut kalian, ini adalah bagian tentang gambar apa? Sebuah kegiatan proses bisnis. Jadi ini adalah merupakan sebuah bagian dari proses bisnis pada kegiatan e-commerce, betul. Ini adalah, saya kasih tepuk tangan dulu. Ini adalah proses bisnis dari suatu e-commerce. Jadi seperti halnya yang kita bahas ya, bisnis secara konvensional, sistem e-commerce juga merupakan melalui beberapa tahapan seperti aktivitas tertentu yang bisa diistilahkan dengan proses e-bisnis. Oke. Nah, ini merupakan suatu bagian dari proses-proses yang ada pada kegiatan transaksi e-commerce. Nah, mulai dari misalkan dari dari customer mengakses platform kita. Kemudian dia melakukan online order. Lalu mereka sudah order pasti distribusikan barangnya ke customer terus. Sementara di bagian dalam di aksesnya sendiri di bagian prosesnya ketika customer akses mungkin di sana ada kegiatan online ads. Customer lihat dari iklan kemudian melakukan pembelanjaan online. Bisa langsung mengakses dan bisa melakukan iklan, di mana kalau sudah melihat iklan, itu juga nanti ada standar order, kemudian ada distribusi barang kepada customer. Nah, di sisi lain, ini adalah, kegiatan follow up proses di mana ada electronic customer support, di mana kemarin kan dibahas tentang CRM ya, Customer Relationship Management. Ini ada, support dan juga follow up kalau misalkan mereka menanyakan sesuatu atau garansi. Nah, ini melakukan follow-nya seperti ini. Di mana online ads sendiri itu tidak beda jauhnya dengan kalau kalian juga masang di sosial media misalkan, baik itu di perusahaan kalian atau di bio sosial media kalian sendiri kan. Misalnya dipasang di situ deskripsi kalian itu siapa atau apa yang kalian suka. Itu salah satu bagian dari advertising atau periklanan kan. Dalam hal ini mungkin adalah bagian branding. Ketika orang lihat kalian, oh ternyata ini adalah profil tentang apa gitu. Nah, itu salah satu bagian dari online ads yang Mbak yang termasuk pada cakupan pertama mengenai lingkup e-commerce. Dan ini sudah cukup kita bahas secara komprehensif di beberapa pertemuan silam. Sejalan dengan ruang lingkup e-commerce ini, jadi pada dasarnya seperti yang sudah kalian ketahui, dilihat dari jenisnya, electronic business bisa dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori B2B dan juga B2C. Seperti yang sedang kita lakukan, membagi kelompok menjadi dua bagian atau dua kategori umum. Jadi prinsip pembagian ini dilandasi pada jenis-jenis institusi atau komunitas yang melakukan interaksi perdagangan dua arah. Nah, pada perkembangannya misalkan ini sudah kita bahas di sesi ke-6 di pertemuan ke-6, pembahasan ke-6 mengenai B2B, B2C, hingga G2G, bahkan sampai dengan yang sekarang sedang tren itu adalah B2B2C. Ini sudah sempat kita bahas di pertemuan ke-6. Nah, ruang lingkup e-commerce sendiri adalah di sini. Jadi berdasarkan ruang lingkupnya, bagian dari electronic commerce dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, electronic commerce itu sebenarnya hanya bagian kecil dari sebuah dimensi yang besar atau lingkaran yang besar, yaitu adalah electronic business. Nah, electronic commerce sendiri di sana ada kegiatan internet commerce atau juga itulah nama web commerce, di mana di sana terjadi namanya EDI atau electronic data interchange maksud saya. Jadi pertukaran data secara elektronik, di mana electronic business itu merupakan lingkup aktivitas perdagangan secara luas. Oke. Nah, jadi pembahasan kita kalau e-commerce itu cuma seiprit ini doang sebenarnya. Oke, tapi karena sangat sederhana, jadi lingkupnya itu sebenarnya semudah ketika kalian sederhana, kalian punya barang tertentu, misalkan orang tua kalian masak atau kalian senang hobi masak.
terus kalian jualan di WhatsApp, itu kan sudah menggunakan teknologi dan juga menggunakan elektronik ya. Ya udah itu berarti cakupannya se se seperti itu singkatnya. Tapi karena itu terlalu mudah dan terlalu cetek gitu, makanya pembahasan kita tuh langsung ke elektronik bisnis, termasuk nanti kepada UAS kalian. Nah, UAS kalian itu nanti mengerjakan hal-hal seperti ini. Jadi luang lingkup yang nanti akan kalian kerjakan adalah mengenai e-bisnis, oke? Jadi e-bisnis dan e-commerce merupakan dua istilah yang sering digunakan secara bersamaan, tetapi terdapat beberapa perbedaan yang mendasar. Seperti yang kalian lihat pada, eee, grafik atau diagram lingkaran seperti ini, yang ada di layar kalian. Jadi electronic commerce bisa merujuk pada kegiatan jual beli saja. Jadi kalau commerce itu dalam bahasa Indonesia itu kegiatan jual beli atau perdagangan, commerce secara elektronik. Nah, jadi secara singkat kalau bisa saya simpulkan, dari apa yang sudah kita pelajari selama ini adalah secara singkat e-commerce itu harus bisa mampu menangani beberapa masalah, termasuk yang nanti mungkin akan kalian rancang. Pertama, otomatisasi atau suatu proses yang menggantikan proses manual, biasanya disebut dengan enterprise resource planning konsep. Kemudian juga ada bisa melakukan pendekatan secara integrasi. Integrasi itu maksudnya seperti apa? Seperti just in time konsep dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Misalkan kalau order biasanya harus telepon dulu atau chat dulu, tapi kalian bisa menggunakan otomatisasi misalkan integrasi. Ataupun misalkan hal-hal lain yang ketika dibutuhkan ada gitu istilah just in time ketika dibutuhkan ada gitu. Lalu publikasi memberikan jasa promosi atau komunikasi dari suatu produk yang dipasarkan, hingga melakukan interaksi atau pertukaran data dari pihak yang akan sehingga dapat meminimalkan human error, kesalahan-kesalahan dari manusia. Dan terakhir ada sifatnya transaksi atau kesepakatan antar dua pihak untuk melakukan transaksi yang melibatkan beberapa institusi lainnya. Seperti misalkan sistem pembayaran secara elektronik. Nah, berkaitan dengan lingkup ini, sambil kita bahas ke proses kedua, ada beberapa yang mungkin harus saya tanyakan ke kalian secara kelompok. Oke, makasih semuanya, berarti so far udah ada diskusi secara komprehensif ya, apa yang ingin kalian lakukan sesederhana itu. Jadi kita lanjut ya, itu merupakan ruang lingkup e-commerce yang mungkin kalian sudah lakukan di beberapa jenis kacamatanya, ini salah contohnya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, nah ini adalah ada pembahasan kedua mengenai hal ini, dari, konsep tentang sistem elektronik commerce, adalah tentang teknologi e-commerce. Pertanyaannya sederhana, dari apa yang kita sudah pelajari sejak pertemuan awal, apa yang kalian ketahui tentang teknologi e-commerce? Ketika ada orang nanya, "Eh, teknologi e-commerce itu apa sih?" Berarti ada 3 kata kunci kan? Teknologi apa, e-commerce elektronik apa, dan commerce apa. Berarti apa yang dimaksud dengan teknologi e-commerce? Mantap kalian. Nah, apa kalau misalnya apa yang dimaksud dengan teknologi e-commerce? Teknologi e-commerce secara singkat itu berarti adalah sebuah teknologi yang digunakan dalam kegiatan jual beli secara elektronik, oke. Nah, teknologi e-commerce ini meliputi berbagai teknologi yang digunakan untuk menunjang kegiatan jual beli. Yang pertama, ini adalah platform e-commerce. Sempat kita bahas ya beberapa platform dan juga nanti di akhir akan saya ajarkan bagaimana cara kalian untuk membangun sebuah platform e-commerce secara sederhana. Kita akan menggunakan sebuah aplikasi web base. Jadi nanti kalau misalnya yang kalian udah baca silabus, kemungkinan nggak akan saya ajarin bagaimana cara kalian install aplikasi CMS di laptop kalian, tapi akan saya gunakan untuk, atau ajarkan bagaimana menggunakan sistem yang cloud based, sehingga kalian, dalam waktu kurang dari 1 jam sudah punya sebuah platform e-commerce. Yang kedua adalah adanya payment gateway atau merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola transaksi pembayaran secara elektronik. Lalu ada juga, customer relationship management, ini sudah kita bahas secara komprehensif di salah satu pertemuan kita, mobile e-commerce termasuk dan juga supply chain management yang sebelum liburan itu udah kita bahas. Nah, ini merupakan beberapa kegiatan atau macam-macam teknologi yang digunakan untuk menunjang kegiatan jual beli atau kegiatan e-commerce atau commerce itu sendiri. Nah,
Teknologi-teknologi ini sebenarnya sekarang udah banyak banget. Kalau misalkan orang bilang sekarang itu eranya globalisasi gitu kan, era persaingan global, salah. Kalau menurut saya sekarang adalah era di mana kalian melakukan kolaborasi, supaya kalian lebih cepat untuk melakukan sesuatu. Nah, platform-platform ini atau, misalnya payment gateway, customer service, mobile equipment, dan beberapa hal dan teknologi ini sebenarnya banyak, bisa kalian pilih. Ini saya sajikan. Ini adalah saya bagi 3 menjadi beberapa bagian pada suatu kegiatan e-commerce. Di bagian atas istilahnya adalah storefront, subkategori atau bagian depan, bagian toko dari suatu e-commerce. Tengahnya ini adalah chart atau keranjang dan checkout-nya. Yang terakhir di belakangnya adalah back end, di mana misalkan di toko belakang, termasuk pada misalkan bagian CRM, kemudian pengembalian barang, logistik, pos point of sales atau ERP, pengelolaan, rantai pasokan dan juga core back end. Jadi ini bisa kalian gunakan dan untuk membangun sebuah e-commerce kalian. Misalkan, ini adalah contoh dari, CMS misalkan, storefront. Nah, jika kalian menggunakan Contentful atau Builder.io, Shogun, misalkan atau e-commerce UI atau Top Chart, ini tuh kalian tinggal sign up, terus kalian tinggal bikin akun di sana dan kalian masukin semua keranjang belanjaan kalian atau barang kalian dan gitu selesai. Kalian udah punya suatu toko online. Nah, dari sini logiknya udah kayak gini, subform CMS ini nanti kalian diarahkan ke kegiatan kedua kan. Nah, kegiatan kedua ini misalkan kita ke bagian checkout dan traditional payment. Nah, nanti ada pilihannya misalkan. Ketika customer udah bikin dari mobile front-nya di depannya, pembayarannya tinggal bikin. Misalkan kalau di internasional ya ada PayPal, ada Stripe atau Braintree atau Guided. Kalau di Indonesia bisa diarahkan menggunakan beberapa platform. Misalkan di platformnya orderonline.id, di sana bisa untuk platform khusus yang sekarang tahun ini banyak digunakan untuk COD-an, gitu, di sana bisa. Ataupun nanti menggunakan API teknologi dari GoPay, misalkan e-commerce itu bisa digunakan. Nah, terakhir adalah di bagian back end. Back end ini adalah bagian belakangnya. Kalau ini bagian depan website nih yang kita semua liatin, misalkan di website Unibi, website kampus, itu kan bagian depannya ya, bagian storefront ini. Tapi kalau bagian back end itu adalah bagian belakang, di mana bagian khusus penjual kalau misalkan kalian jualan di marketplace sekarang. Nah, nanti pada akhirnya di belakang nanti akan, di pertemuan terakhir saya akan menjelaskan bagaimana kalian menggunakan Shopify. Jadi kalian akan bisa belajar menggunakan Shopify, nanti kalian sign up dalam beberapa menit tinggal menyiapkan konten-konten kalian, baik itu gambar, video, harga, dan price list, supaya nanti kalian bisa memasang, eee, membuat e-commerce sendiri dalam hal ini, Shopify gitu, menggunakan Shopify, oke. Nah, ini beberapa backend subkategori yang banyak digunakan oleh, beberapa platform e-commerce, oke. Jadi misalkan seperti tadi contoh dari yang, sederhana kan mulai dari jualan baju dan marketing digital kan itu memang semua bisa ya. Cuman tadi kan, misalkan contohnya B2C satu kan memang akan berfokus tadi udah saya dengarkan, front end-nya adalah berupa sosial media kan. Nah, tapi kan di sosial media masih kita butuh seperti yang contohkan menggunakan landing page ya. Nah, landing page itu kalian bisa bikin macam-macam, kayak kayak kalau sekarang ada di Linktree, kalau misalkan khusus mmm, yang buat link-link biasa. Tapi kan tetap kan, buat lebih ideal kalian si customer itu dia cuman punya waktu beberapa saat buat tertarik. Kalau misalkan istilah sekarang tuh adalah, eee, 10 second rule. Ketika landing page-nya kelihatan, kalau kalian pernah lihat nggak, satu page yang isinya tuh atasnya video, terus scroll banyak banget informasi produk, hingga akhirnya ke bawahnya cuman, kalau mau pesan di sini, klik WA misalkan. Kalau enggak tulis nama kalian nanti akan dihubungi. Nah, itu salah satu, fungsi dari, mobile front ini, oke. Nah, jadi pada kaitannya tentang teknologi e-commerce, kalian bisa pilih untuk menggunakan beberapa aplikasi atau service yang sudah ada, daripada kalian build dari awal seperti yang ada di buku dan diktat, dan kalian harus mikirin caranya security, lalu kalian install plugin sendiri. Lebih mudah untuk kalian menggunakan secara langsung seperti ini. Dan biayanya juga lebih mudah, lebih ekonomis, biasanya hanya sekitar 100 ribuan
sebulan, ada juga yang tahunan. Udah kalian nggak perlu pikir tentang security segala macam, tinggal kalian bikin aja konten kalian, lalu produk kalian dan juga salesnya kalian, tanpa harus pikir bagian, IT-nya. Nah, dari teknologi ini seperti yang tadi saya contohkan misalkan di CMS ya. Nah, di CMS sendiri itu salah satu bentuk dari teknologi commerce. Oke, CMS ini singkatan dari Content Management System. Nah, kalau Content Management System, semua tuh adalah hal-hal yang kalian miliki, itu adalah konten. Dari video, gambar, lalu misalkan, harga produk, keterangan produk, itu adalah konten. Sesederhananya misalkan kalian menggunakan sosial media ya, kan di situ ada foto, video, nah itu konten. Nah, konten ini nanti akan di-publish di manajemen hingga akhirnya menampilkan website kan, ada tampilan websitenya. Itu disebutnya content management system atau sistem pengelolaan konten. Di mana tadi salah satu contohnya dengan menggunakan Shopify. Nah, juga teknologi e-commerce yang berapa digunakan itu namanya headless atau tanpa kepala, ya. Headless itu artinya tanpa kepala, di mana seperti yang sudah saya contohkan sebelumnya, konten-konten kalian ketika di-publish ke dalam satu internet, itu akan menggunakan protokol API, di mana semuanya itu akan ke-upload otomatis ke platform lain. Jadi nggak ada kepalanya. Jadi, banyak yang bisa ke-share segala macam, itu adalah contoh headless. Nah, ini mungkin lebih cocok untuk digunakan konsep dari, tim B2C. B2C bisa menggunakan teknologi e-commerce ini untuk melakukan konten tersebut. Taruhlah misalkan di-upload ke website, nah, ataupun upload ke salah satu sosmed, nanti akan otomatis tuh, misalkan upload ke YouTube, dari YouTube, akan otomatis ngekirim, postingan lewat website, ke sosial media lain, misalkan itu bisa menggunakan headless CMS. Yang terakhir adalah namanya adalah konten infrastruktur. Ini yang sekarang banyak digunakan untuk orang-orang melakukan branding. Jadi misalkan upload foto itu hanya untuk di Instagram misalkan, video detail panjangnya di YouTube misalkan. Jadi cuman previewnya aja di beberapa sosmed. Nah, itu salah satu contoh konten infrastruktur yang mungkin kalian bisa gunakan. Dan ini adalah salah satu bagian dari teknologi subfront, teknologi-teknologi yang bisa kalian gunakan untuk di bagian e-commerce untuk penerapannya. Oke, ini tinggal kalian pilih aja apa yang mau kalian gunakan. Ini yang saya gunakan platform, aplikasi internasional ya, tapi di Indonesia juga cukup ada. Cuman saya lebih cenderungnya menggunakan beberapa platform dari luar ini. Oke, kenapa saya saranin untuk bikin CRM, untuk bikin pakai ini? Ini sesederhana seperti ini ya, eee, sebenarnya bisa sih saya ajarin kalian supaya bikin, nge-install nge-install program sendiri, cuman itu agak-agak agak-agak ribet dikit dan memang butuh, pengajaran yang sekitar 1 atau 2 jam lah. Dan itu masalahnya adalah di bagian ini nih, kalau kalian bikin yang kayak tadi, kita masuk ke topik selanjutnya mengenai akses kontrol, keamanan, dan personalisasi. Oke, jadi pada internet atau ini yang gambar ini, saya sajikan gambar ini merupakan gambar dari teknologi perdagangan secara elektronik. Jadi secara mudah gitu kan, kalau misalkan yang, kalian nggak tahu, contohnya saya ambil dari website kampus kita lah di Unibi misalkan. Itu kan sebenarnya secara bagan, aktivitas dari website kita itu kebagi jadi 2. Aktivitas kita browsing itu kebagi jadi 2. Ada namanya jaringan internet seperti yang kalian ketahui, lalu ada juga jaringan intranet. Jaringan internet berarti internet antar jaringan. Nah, kalau intranet adalah jaringan dalam satu network, oke? Nah, jaringan ini terbagi 2. Yang pertama adalah pada jaringan intranet, kita bahas ini jaringan intranet. Di jaringan intranet, berarti ada namanya, aktivitas dari admin lah atau internal employee, di mana mereka mengelola data-data multimedia misalkan. Multimedia itu kan banyak kan, media itu ada video, gambar, dokumen, dan lain sebagainya. Kemudian server, grup akses, ketika akses mahasiswa atau dosen. Nah, itu yang disebutnya intranet. Dari sini logiknya kemudian ada kan termasuk pada, legasi webnya, apakah security protokolnya seperti apa, konten manajemen seperti apa ketika kalian upload, termasuk saya download, upload, nah segala macamnya itu diatur oleh di bagian intranet.
Setelah intranet itu jalan misalkan, udah beres nih dalam local area network gitu, bisa ngakses sendiri di komputer kalian, kemudian bisa ngakses di komputer yang lain, selanjutnya akan di-publish ke internet. Oke, ini ada istilahnya kalau di Windows kalian tahu ada istilah firewall, nah itu untuk melindungi data kalian, jadi kalian bisa ngupload tapi orang lain nggak bisa ngakses. Nah, kalau di website itu biasanya dikeluarin internet. Nah, di sana berarti terjadi namanya internet atau, ADI yang tadi data interchange, pergantian data, oke. Dari sini kemudian website yang tadi jadi bisa di-publish untuk umum oleh customer melalui jaringan internet, oke, seperti itu. Nah, kenapa kadang-kadang website-nya itu down, nggak bisa diakses, karena ininya mati, bisa jadi misalkan mati lampu atau di sini internetnya mati dan lain sebagainya, gitu, oke. Jadi servernya Unibi misalkan di kampus mati atau segala macam, jadi kita dari luar nggak bisa akses, karena komputernya misalnya mati gitu. Oke. Nah, jadi teknologi perdagangan secara ini seperti ini ya, di mana gambar yang tadi, gambar yang ini itu akan menjelaskan suatu arsitektur sistem perdagangan secara elektronik yang telah dikembangkan oleh ini Sun Microsystem kalau yang ini. Di mana yang tadi seperti saya jelaskan, arsitektur ini menjelaskan tentang internet dan intranet dan juga pelanggan atau customer harus dilengkapi dengan informasi pemasaran dan lain sebagainya, termasuk nanti ada ADI dan lain sebagainya. Nah, ketika tadi yang ditanyakan, ketika bikin Shopify atau kalian bikin akun itu, sebenarnya apa yang kalian lakukan itu kalian ngupload gitu atau mengunggah data, itu kalian sebenarnya menyimpan sistem atau menyimpan data kalian dalam jaringan komputernya, orang lain. Misalkan dalam ini adalah intranet. Intranet misalkan Tokopedia, Shopee, atau tadi Shopify di sana. Habis itu kalian bisa mengaksesnya kembali, secara sederhananya seperti itu. Nah, kenapa di beberapa biasanya kampus-kampus dan beberapa perusahaan mereka punya server sendiri gitu. Karena ini berkaitan dengan akses kontrol dan keamanan. Jelas menggunakan, akses kontrol mandiri dan keamanan yang disimpan sendiri itu akan lebih mudah kan mengontrol data-data dari customer, dalam hal ini adalah data-data kalian termasuk nama, kan di sana ada umur, tanggal lahir, nilai-nilai kalian itu kan memang seyogianya diakses dengan tingkat security yang tinggi. Makanya beberapa perusahaan ataupun biasanya universitas mereka punya sistem sendiri yang menyimpan storing data-data mereka. Kemudian juga mereka juga mengelola manajemen sendiri, konten manajemen sendiri. Misalkan di kampus kita itu kalau nggak salah servernya ada di lantai 2 ya kalau nggak salah. Dan dia juga mengelola workflow manajemennya sendiri. Oke, jadi nanti ketika di-upload itu bisa lebih mudah karena, dan juga biayanya lebih rendah karena tidak ngikut nyimpen hard disk atau data di sistem-sistem, pihak ketiga. Termasuk itu pada halnya misalkan profiling, personalisasi, katalog manajemen, event notification, maksudnya seperti upload berita ataupun yang lain-lain sebagainya, set management, payment, dan bagian kolaboratif dan trading. Oke, ini adalah pengelompokan proses dalam e-commerce yang melanjutkan dari kegiatan-kegiatan pada kegiatan teknologi perdagangan secara elektronik. Oke, ini tambahan untuk pertemuan sekarang. Nah, akses kontrol itu sendiri ataupun akses kendali itu merupakan suatu proses yang harus ditetapkan, oke. Makanya proses tersebut digunakan untuk menjamin akses antar peserta dalam suatu jaringan tersebut. Nah, kalau profil dan personalisasi ini profiling kalau misalkan tadi saya contohkan di kampus adalah seperti kalian, misalnya kalian kan ada NIM profilnya berdasarkan personalisasi. Jadi kalian ambil yang dikasih kalian berdasarkan NIM dan juga kelas. Sehingga kalian hanya bisa mengakses beberapa hal tertentu, termasuk juga saya gitu kan. Nah, ini salah satu personalisasi yang bisa kalian lakukan adalah kalau di website itu biasanya menggunakan algoritma. Jadi apa yang kalian akses sekarang, tapi, akan kalian terima juga sekarang gitu kan, ataupun yang kalian lagi senang tonton tuh akhirnya kalian dihujani dengan apapun yang kalian sedang tonton. Nah, itu kalau untuk sekarang. Dan juga ada juga katalog manajemen, workflow manajemen itu adalah untuk membantu karyawan untuk bekerja sama, untuk memenuhi tugas seperti yang kalian sudah lakukan di e-learning, dan juga untuk pemberitahuan peristiwa biasanya. Ada beberapa notifikasi, kalau saya sering suka dapat notifikasi, saya tahu ada beberapa orang yang udah lama nggak akses e-learning itu kelihatan gitu.
baru minggu yang rajin akses e-learning tiap hari ada notifikasinya last login itu bisa saya lihat notifikasinya. Terus kalau misalkan ada mahasiswa yang udah lama nggak akses e-learning, saya dapat notifikasi atau pemberitahuan gitu. Oke, ini rasanya kita skip aja bagian sini. Kita langsung ke bagian ini aja nih. Nah, dari kacamata yang tadi kan saya kasih kacamata berupa puzzle ya waktu itu ya. Terus juga tadi kacamata tentang di awal tentang bagaimana kalian bisa merancang bisnis kalian melalui pendekatan ini. Apakah harus ada otomatisasi, ada integrasi dan publikasi. Tapi kalau kalian secara spesifik ingin membangun sebuah sistem e-commerce yang komprehensif dan sukses, ada beberapa kunci yang harus kalian lihat atau miliki. Yang pertama, yang tadi di awal yang saya tanyakan itulah terkait dengan selection dan value. Oke. Yang pertama itu adalah tentang selection dan value. Di semuanya kelompok kalian itu udah memilih tentang bisnis apa yang kalian lakukan, mulai dari jasa digital, kemudian tadi mau cece-cecean, mau fashion, dan juga baju remaja tadi misalkan fashion baju remaja ataupun tadi jadi supplier baju gitu. Nah, tadi berarti selection-nya ada. Yang perlu kalian miliki selanjutnya adalah value atau nilainya itu apa sih? Bisa lebih spesifik. Misalkan seperti yang saya contohin. Tadi misalkan saya mau jual baju ke remaja, remajanya seperti apa sih? Misalkan yang remaja seumuran saya aja Pak, misalkan yang umuran remaja segini. Oke, apa yang bedain kalian sama yang lain? Misalkan kalian khusus jual baju-baju eee, baju-baju buat cewek-cewek bumi misalkan yang warnanya pastel-pastel misalkan. Ataupun misalkan, untuk yang size gede, value-nya gede gitu, ataupun di kalian itu cuman misalkan barangnya hanya sedikit misalkan, ataupun ada tanda tangan beberapa artis itu kan ada value-nya, itu yang value yang, dicari gitu kan. Apa bedanya, kenapa harus kalian gitu. Misalkan value-nya lebih mudah, kualitasnya lebih gede, apa yang value yang kalian tawarkan. Oke, jadi pertukaran nilai. Lalu yang kedua adalah performance and service. Kunci kedua. Performance service itu berkaitan dengan layanan ataupun performa dari kalian. Apakah fast responnya cepat, lalu websitenya seperti apa, tampilannya ada. Nah, biasanya key sukses dari e-commerce ini adalah melihat dari look and feel, masuk ke ini look and feel juga ini sama berkesinambungan. Look and feel biasanya dari platform yang udah sukses biasanya. Dari suatu hal-hal yang udah sukses. Tujuannya apa? Supaya si platform yang itu ataupun misalkan customer mereka bisa beralih ke platform kalian. Makanya ini juga sempat saya singgung, makanya di beberapa website itu tampilannya itu kadang suka serupa gitu kan. Contoh misalkan di e-commerce online ya, kan yang pertama bikin video pendek tuh yang video pendek viral itu platformnya TikTok ya, betul ya? Selain TikTok ada ya lebih dulu nggak? Ada nggak selain TikTok? Ada Pak, Fine Fine ya, tapi yang Fine nggak cukup viral kenapa ya? Nggak ada fitur editingnya berarti ya? mungkin Oke, algoritmanya nggak sebagus. kita coba ambil contoh dari TikTok ya. Dari TikTok kan kemudian dia ngambil Instagram pakai, kemudian platform di Indonesia juga untuk live juga pakai. Nah, kalau kalian lihat TikTok, misalnya look and feel dan juga performance ini, di bagian videonya kan bentuknya kan kotak ya. Terus si susunannya juga sama di sini love, misalkan di sini komen, ini save segala macam, semuanya sama ngikut sini. Betul kan? Nggak ada yang mahiwal gitu di kiri gitu. Walaupun ada orang-orang. Nah, ini merupakan salah satu contohnya karena ini udah experience atau user udah sering pakai nih di tampilan seperti makanya look and feel-nya disamain. Supaya ketika kalian launching produk baru atau ada produk baru di e-commerce itu udah sama gitu tampilannya. Ataupun misalkan pada feel-feel sosial medianya misalkan sosial media yang makanan paling keren siapa sih? Oh ya udah misalkan key caption-nya ataupun copywriting-nya kalian miripin sama ketika orang lihat, oh di dalam bawah sadar mereka nggak beralih ke platform yang berbeda gitu.
Oke. Nah, kunci keempat adalah advertising dan intensif. Maksudnya seperti apa? Ini berkaitan dengan, performa dari periklanan kalian gitu kan. Termasuk pada insentif, kalau sekarang yang sedang dikembangkan, digalakkan di mana-mana itu adalah, tadi disinggung juga tentang affiliate gitu kan. Gimana si platform itu supaya ramai gitu, banyak orang beli dengan, platform affiliate gitu, affiliate marketing. Misalkan affiliate Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah, yang selanjutnya adalah tentang personal attention, di mana tadi, value-nya kadang, personal attention itu seperti kalian sadar nggak sih sekarang tuh semua orang kalau kalian beli di manapun disebutnya Kakak kalian tuh. "Hai Kak," "Belum Kak," gitu. Nggak ada yang nyebut Bu lagi, "Baik Bu," gitu. Bahkan kalau kalian nelfon customer service, biasanya sekarang langsung personal attention-nya langsung, "Iya Kak, ada yang bisa dibantu?" gitu, kalau nggak, "Mas," atau apa gitu. Jarang sekarang ini pengalaman saya jarang ada yang manggil Bu atau Bapak lagi. Mungkin karena ada perubahan tadi, personal attention. Ketika manggil Bapak atau Bu itu terasa gap-nya agak tinggi mungkin ya, agak lebih profesional, di mana kalau kalian ngomongin soal customer service, itu kan harus harus deket ya, apalagi sekarang pendekatan, marketing sekarang tuh, kalau kalian nggak tahu, yang paling berhasil, marketing yang paling berhasil adalah produknya itu berasa kayak temenan aja sama orang marketingnya tuh, nggak ada jarak gitu. Makanya si personal attention yang sekarang lagi berkembang itu adalah salah satunya contohnya adalah dengan pemanggilan tadi yang Kak segala macam. Nah, hal lain tentang personal attention misalkan tadi pada bisnis baju-baju misalkan, ya market yang kalian tuju apa? Apa yang mereka senengin misalnya. Ketika mereka senang tentang baju-baju death metal misalnya atau black metal atau di Bandung kan banyak tentang musik-musik underground ya. Nah, sekarang yang lagi happening apa itu? Kok sepaling itu semudahnya. Kemudian itu juga kunci terakhir adalah community relationship, bagaimana membangun community. Kalau contohnya yang lebih ini adalah satu kunci yang paling bisa digunakan adalah menurut saya adalah, bisnis dari B2C tadi, B2C yang pertama ya, itu kan berarti cecehan itu kan ini bisa confirm nggak kalau cecehan sendiri enak nggak makan cecehan sendiri? Enak-enak aja, Pak. Oh, enak-enak aja gitu? Kalau bisa ngeraciknya mah. Maksud saya kamu bikin sendiri gitu? Kamu sendiri makan sendiri gitu? Tapi gak seru, Pak. Nah Rame Lebih seru banyakan sambil barengan, Pak. ngegosip. nah itu kan berarti community relationship kan? Nah, untuk yang tadi B2C satu mungkin bisa difokusin di bagian sini, bagaimana kalian misalkan komunitas cece-cecean Bandung gitu misalkan, ini jadi suksesnya gitu. Karena ketika saya dengar tadi cece-cecean, nah yang pikiran saya adalah perempuan-perempuan berkumpul, masak-masakan, ngobrol gitu. Yang di pikiran saya, untuk yang saya untuk di saya sebagai cowok yang saya pikiran ini kayak gitu, oh berarti kalau nanti misalkan arisan cece-cecean gitu kan, apalah itu, nah itu mungkin salah satu kunci sukses yang bisa dilaksanakan oleh kalian, misalkan build community atau build relationship gitu misalkan contohnya. Ataupun yang contohnya brand-brand fashion kan tadi ada beberapa contoh kalian mau pakai fashion. Nah, berapa dari fashion kan untuk community relationship ada misalkan seperti saya ambil contoh Uniqlo aja lah. Kalau kalian beli ke Uniqlo, di sana kan ada store atau bagian-bagian suatu keranjang gitu ya. Nah, di keranjang itu tuh ada baju recycle kalau nggak salah. Jadi kalau kalian punya baju bekas, kalian bisa kasihin ke situ, nanti di sana tuh bakal di-recycle oleh Uniqlo dari baju bekas itu. Jadi bajunya dicacah atau dihancurkan sedemikian rupa hingga akhirnya baju itu akan di-recycle bisa jadi baju lagi atau baju produk lain untuk disumbangkan atau seperti apa. Itu salah satu bentuk dari community relationship di mana membangun dengan customer supaya engage gitu. Oke. Nah, ini untuk community relationship. Yang terakhir adalah security dan reliability. Ini sempat saya bahas ya gimana kalau misalkan e-commerce kalian dihack dan lain sebagainya. Tapi jadi customer pergi ataupun ini juga salah satu sempat saya bahas bisa jadi, serangan-serangan dari lawan. Nah makanya yang tadi saya sarankan ketika itu sampai sekarang pun saya tahu cara install segala macamnya, tapi kadang ketika saya udah upload sendiri misalkan pakai CMS
CMS lain itu untuk bangun website itu ada yang namanya Joomla misalkan, ataupun CMS lain misalkan saya bikin WordPress sendiri gitu kan. Saya bikin WordPress sendiri atau platform lain, itu kadang pas yang nggak ada, tiba-tiba ada aja yang login terus dibikin forum sederhana, ada yang reply atau bikin akun-akun serangan akun bot. Nah itu berkaitan dengan security dan reliability. Makanya saya tidak menyarankan untuk kalian bikin sendiri untuk skala awal ya, bikin sendiri website, kecuali kalau kalian memang skalabilitasnya sudah besar gitu. Kalian harus kelola banyak orang seperti di Unibi kan, mengelola banyak klien hingga akhirnya lebih aman untuk disimpan datanya dalam server sendiri. Dan memang ada bagian khusus yang mengelola bagian security dan reliability. Tapi kalau resort kalian sederhana terus tidak ada orang yang bisa mengelola hal ini, ya lebih baik kita alihkan keamanan tersebut, alihkan resiko tersebut ke pihak ketiga. Nah, dan ini adalah faktor-faktor keberhasilan e-commerce yang bisa kalian pikirkan dan kalian rumuskan dengan rekan-rekan kalian. Oke, ini merupakan salah satu metode perancangan bisnis plan atau bisnis proposal dari pendekatan key factor agar sukses. Kalau kemarin beberapa minggu lalu adalah pendekatannya melalui faktor-faktor penyusunan puzzle. Oke. Nah, dari sini, dari beberapa faktor ini, yang terakhir ingin saya sampaikan adalah ini berkaitan dengan bentuk pasar dari e-commerce yang berhasil. Oke. Ketika kalian ingin membuat e-commerce atau marketplace, ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan. Ada beberapa hal yang bisa kalian gunakan sebagai salah satu tolak ukur kalian. Saran saya adalah memilih salah satu dari sistem bentuk pasar ini. Bisa saja langsung 2, tapi nanti kalian akan ada kecenderungan untuk bingung, ataupun di tengah itu langsung, ini bisnis blueprint saya kok bingung, membingungkan. Ada beberapa konflik yang mungkin terjadi. Nah, untuk marketplace ini contohnya misalkan bentuk dari pasar e-commerce ini grafiknya ini, tapi secara umum ini sudah disampaikan di sini ada 5 jenis e-commerce yang bisa digunakan oleh bisnis hari ini. Yang pertama adalah one to many. Nah, kalau one to many biasanya adalah selling side, istilahnya sell side. Biasanya itu dikendalikan oleh satu penyalur utama untuk menjadikan katalog atau barang, misalkan Cisco atau Dell, misalkan handphone kalian atau laptop kalian atau Apple ya, itu salah satu contoh dari e-commerce dengan sistem one to many. Jadi satu perusahaan one ya, satu perusahaan atau one menyediakan layanan untuk banyak customer. Oke. Nah, yang kedua adalah many to one atau beberapa ke satu penjual. Nah, biasanya itu konsep ini digunakan untuk melakukan pertukaran atau pertukaran trading bisnis misalnya dengan pembeli utama biasanya. Oke, kayak tadi contohnya B2B tadi ya, contoh B2B dari fashion jadi many to one, misalkan jadi supplier OEM. Jadi dia misalkan yang tim B2C itu pakai OEM dari pihak lain, suppliernya ada banyak untuk sepatu di mana, baju di mana, itu di mana. Nah, dalam hal ini berarti many to one. Oke. Jadi satu tempat ke tempat kalian customer-nya untuk konsep yang B2B misalnya. Nah, kalau some to many biasanya ini adalah pasar distribusi, di mana sekelompok penyalur itu biasanya mengkombinasikan katalog produk yang ada. Kalau di internasional adalah vertical net ataupun di works.com. Nah, biasanya itu some to many ini misalkan distribusi seperti LinkedIn itu some to many kan. Beberapa orang publish untuk pekerjaan, tapi yang lihat tuh lebih banyak dari orang yang tersebut. Oke. Contoh lain misalkan di sini biasanya distribusi barang tadi misalkan kalau saya ambilin baju, misalnya marketnya mau kayak gini kan fashion misalkan. Berarti kalian ngumpulin orang-orang yang punya jadi supplier misalkan, untuk konsep supplier ada baju segala macam, kalian hubungkan ke tim misalkan ke B2C, tim B2C untuk nyambungin misalkan kalau yang fashion. Oke. Ataupun sebaliknya misalkan untuk yang konten digital marketing, kalian kumpulin nih orang-orang yang konten kreator itu yang punya tuh untuk dikasihkan ke rekan-rekan kalian sekelompok. Misalnya nih kalian butuh digital marketing dari pihak A, ini jago reach-nya sekian, engagement-nya sekian misalnya. Itu salah satu contoh dari some to many atau biasanya disebut dengan pasar distribusi konten. Yang keempat adalah many to some atau biasanya disebut dengan pasar pengadaan, di mana
konsep ini adalah sebuah sekelompok pembeli utama di mana menarik katalog atau produk-produk mereka untuk lebih digunakan sebagai saluran distribusi agar harganya biasanya lebih rendah. Oke. Nah, terakhir adalah adanya many to many. Biasanya ini adalah pasar lelang, misalkan di OLX ataupun di mana-mana. Walaupun misalkan di lelang sekarang kan biasanya orang live streaming ya biasanya. Seperti itu contoh-contohnya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk pasar-pasar yang berhasil. Nah, secara global ini nanti. Nah, secara ringkasan ini adalah ringkasan yang saya ambil. Jadi dari hasil diskusi kita selama hampir satu semester ini, saya dapat ngambil kesimpulan buat kalian. Oke, ini bisa kalian camkan bahwa perdagangan secara elektronik ini meliputi keseluruhan proses yang dilakukan secara online, oke, dengan mengembangkan, memasarkan, menjual dan memikirkan, melayani, mengirimkan dan melakukan pembayaran terhadap produk dan jasa. Nah, kategori utamanya ada B2B dan juga B2C dan juga C2C. Yang ini kita skip dan kita tidak bahas secara mendetail. Kemudian perusahaan e-bisnis yang sedang bergerak ke arah menawarkan layanan menyeluruh itu semakin banyak pada proses B2B dan juga B2C, didukung dengan beberapa fokus yang bisa dilakukan. Misalkan tadi customer fokus atau production fokus, tergantung apa yang ingin kalian lakukan. Untuk tim B2C, B2C e-commerce, bisnis ini secara khusus menjual produk dan jasa ke konsumen pada website e-commerce dan menyediakan halaman yang menarik, oke, katalog multimedia, kemudian menerima proses pesanan secara interaktif, menjamin keamanan dan lain sebagainya. Misalkan dalam website e-commerce itu ada foto-foto atau video dari beberapa hal yang telah kalian lakukan. Sementara B2B adalah aplikasi e-commerce atau B2B itu melibatkan katalog elektronik pertukaran dan pasar lelang yang menggunakan website sebagai sarana untuk mempersatukan biasanya para pembeli dan para penjual. Oke. Ini adalah summarize sampai pertemuan kita ke-12 ini tentang apa yang kita jalani sampai saat ini. Dan tadi untuk target pasar dan cara berjualan, kalian bisa memikirkan tentang hal-hal ini. Apa yang akan kalian lakukan? Apakah lebih baik konsepnya dengan one to many, kalian jadi supplier utama dan dibagikan kan biasanya itu terjadi pada bisnis B2C. Kemudian apakah harus many to some atau many to many atau some to many ataupun many to one, di mana deskripsinya ada di bagian sini. Nah, saya ngajar di semester 7 ada, tapi kan semester 7 kan bentar lagi bakal lulus ya. Saya ngasih tahu sesuatu hal, tapi saya juga akan mengasih tahu kalian suatu hal, tapi tolong gunakan dengan bijak. Saya rasa di antara kalian udah ada yang pernah tahu namanya ini nih. Oke, tadi kan di awal saya sempat bilang ke kalian tentang kalau saya itu lagi bikin juga bisnis plan kan, dibantu dengan AI. Betul nggak? Betul, Pak. Pak. Kalian mau saya ajarin saya bikinnya gimana? Mau, Pak. Mau, Pak. Mau atau kalau mau atau enggak?